Halo, kita akan lanjutkan diskusi kita tentang transverse shear. Oke, kali ini kita akan berdiskusi dan sekaligus mau mencoba menyelesaikan practice problem nomor 2 tentang shear flow. Oke, tentang shear flow atau aliran geser. Oke, apa itu shear flow? Saya ulang sedikit supaya refresh apa yang sudah kita pelajari. Ya, oke. Kemarin waktu kita belajar tentang kita belajar tentang geser. Ya, misalnya saya punya balok ini. Balok yang terletak di atas dua tumpuan sederhana, sendi roll misalnya. Ya, akibat beban yang bekerja, terserah beban itu bisa beban terpusat, terbagi rata, ataupun segitiga dan seterusnya. Ya, kalau kita tinjau ya satu pias ini, ya katakanlah dx, kita akan dapati ternyata ya di sini akan ada di sembarang ya di sini akan ada tegangan geser. Ya, di sembarang titik sebenarnya katakanlah ini jaraknya ini ya, y dari garis netral akan ada tegangan geser yang besarnya tau V/PI. Kita pakai simbol tau. Tau ini untuk tegangan geser. Kalau normal kita pakai simbol sigma. Tolong jangan diputar balik. Ya, terima kasih. Nah, itu tau. Dan kita juga buktikan selain ada tegangan geser dalam arah horizontal, juga ada tegangan geser dalam arah vertikal yang besarnya tau vertikal sama dengan tau horizontal. Kita sudah buktikan kemarin. Lebih lanjut, apa itu shear flow? Ini shear flow adalah, kembali saya gambarkan ini ya, shear flow adalah ya, kalau misalnya saya kembali periksa serat ini ya, shear flow adalah besarnya gaya geser per satu satuan panjang balok, atau maksudnya besarnya gaya geser yang bekerja di sini. Ya, besarnya gaya geser yang bekerja di sini. Ya, pada serat ini satu satuan panjang balok. Nah, ceritanya gini, gampang ya. Ini satu. Nah, balok ini kan ada lebarnya ya. Balok ini ada lebarnya ya. Kalau ini dipotong, dipotong itu lebarnya ini B, tingginya H. Lebarnya B, tingginya H. Oke. Nah, saya coba gambar ya. Potongan ini coba saya gambar. Ini. Yang ini saja coba saya gambar. Saya gambar 3 dimensi. Saya gambar 3 dimensi. Ya, yang ini. Saya gambar 3 dimensi. Ke dalam sana kan mestinya B ya. Ini lebarnya B ya. Oke. Di sini kita dapati tadi ada tegangan geser. Tau. Ya, ini panjangnya satu satuan. Oke, ada tegangan geser sebesar tau, Newton, misalnya Newton per milimeter persegi dan seterusnya. Ya, oke. Nah, saya kepengen menghitung berapa sih resultan dari tegangan geser ini untuk penampang untuk bidang yang panjang ini sebesar 1 ya, dalam arah panjang balok yang lebarnya B. Berapa sih besarnya ini gaya geser ini? Oke, tegangan itu apa? Gaya dibagi luas, berarti gaya
sama dengan tegangan dikali luas. Kalau tegangan itu diasumsikan terbagi secara merata, terdistribusi secara merata. Oke, berarti resultan gaya geser ini apa? Resultan gaya geser ini adalah tegangan geser dikali luas. Tegangan gesernya adalah tau. Luasnya berapa? Luasnya adalah B kali 1. B kali 1. Nah, ini kita sebut sebagai Q. Kita sebut sebagai Q shear flow. Atau ini adalah VQ per BI dikalikan B menjadi VQ dibagi I. B-nya hilang. Ya, ini shear flow. Pertanyaannya, apakah itu shear flow? Apa itu shear flow? Shear flow gampang. Shear flow adalah tau dikalikan lebar. Nah, itu kalau kita ngomong rumus, ya, kali 1. Tetapi apa pengertiannya? Pemahamannya adalah shear flow sebenarnya, shear flow itu ini loh. Apa ini tadi yang kita hitung ini tadi? Shear flow adalah besarnya gaya geser. Shear flow adalah gaya geser. Ini kan tadi resultan dari tegangan geser. Jadi gaya geser. Ya, ini gaya. Shear flow adalah gaya geser yang bekerja pada satu satuan panjang balok. Ya, besarnya gaya geser yang bekerja di sepanjang satu satuan panjang balok. Ya, sebesar satu satuan panjang balok. Satu satuan bisa mili, bisa senti, bisa meter, terserah, tergantung satuan yang mau dipakai. Tapi satu satuan. Besarnya gaya geser per satu satuan panjang balok. Berarti satuannya bisa Newton per milimeter. Misalnya satuan yang dipakai untuk gaya Newton, satuan yang dipakai untuk panjang milimeter. Ya, tolong diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Ini apa tadi definisinya shear flow? Rumus boleh lupa, tetapi pemahaman tidak boleh lupa. Ini adalah besarnya gaya geser per satu satuan panjang balok. Itu. Oke, sekarang kita mau terapkan dalam kasus ini. Misalnya kita punya dua buah papan kayu mau disatukan supaya jadi kesatuan. Jadi seperti balok T ini, ya, harus disatukan. Kalau tidak bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, bagaimana cara menyatukan? Bisa dilem yang kuat, bisa dipaku atau dibaut. Ya, jadi kalau saya gambarkan di sini misalnya ini tampak sampingnya, misalnya kita bisa seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Tolong ini diikuti diskusi saya karena ini penting sekali. Ya. Oke, ini tuh yang mau disambung. Ini yang mau disambung. Nah, katakanlah ini di atas dua peletakan misalnya. Ya, ini mau disambung. Disambungnya pakai apa? Pakai paku. Pakai paku yang dipasang di jarak tertentu. Pakai paku yang dipasang di jarak tertentu. Misalnya S. Ya, misalnya paku ini sejarak S. Oke. Nah, tolong diperhatikan. Setiap paku dia punya kemampuan untuk menahan gaya geser. Setiap paku punya kemampuan untuk memikul gaya geser. Tentunya tergantung dari ukuran pakunya, diameternya. Ya, diameter makin gede, makin bisa memikul gaya geser lebih besar. Oke, kita lihat di sini. Nah, tadi kita juga belajar bahwa
di sini ada apa? Gaya geser. Di sini ada gaya geser. Ya, tadi ada gaya geser, shear flow. Ya, kalau gaya geser per satu satuan panjang kita sebut shear flow. Nah, berarti paku yang dipasang harus bisa memikul besarnya gaya geser yang terjadi di penampang ini yang mau disambung tadi. Persis di tempat yang mau disambung. Ya, gaya geser atau paku yang dipasang harus mampu, ya, atau dalam kata lain kemampuan paku dalam memikul gaya geser harus lebih besar dari besarnya gaya geser yang harus dipikul oleh paku tersebut. Pertanyaannya, berapa besarnya gaya geser yang harus dipikul oleh paku? Nah, ini gini. Kalau misalnya paku tadi dipasang sejarak S, biasanya rata dong ya, sejarak S. Dan di setiap ini ada shear flow sebesar I. Ingat, shear flow adalah gaya geser per satu satuan panjang balok. Oke, kita asumsikan ya, gaya geser yang separuh di sebelah kiri ini dan separuh di sebelah kanan, ya. Jadi katakanlah ini S/2 itu dipikul oleh paku ini. Ya, dipikul oleh paku ini. Ya, kita anggap setiap paku memikul gaya geser yang sama karena ini V-nya juga diasumsikan sama. Misalnya di sepanjang balok ini misalnya. Oke, kalau seperti itu sama, paku ini akan memikul separuh dari kanan, separuh dari kiri. Ya, ini separuh. Ini separuh kiri, separuh kanan, berarti ini total S. Berarti setiap paku harus mampu memikul besarnya gaya geser yang terjadi di jarak sebesar S ini. Oke, jadi kurang lebih gini. Gaya geser yang dapat dipikul oleh paku harus lebih besar dari gaya geser yang bekerja di sepanjang S. Betul ya? Gaya geser dapat dipikul oleh satu paku, dalam hal ini satu paku karena di setiap penampang ada satu paku, itu di sini adalah T, harus lebih besar dari gaya geser yang bekerja di sepanjang S. Gaya geser yang bekerja di sepanjang S berapa? Kalau di sepanjang satu satuan adalah Q, jaraknya S, ya berarti T harus lebih besar dari Q kali S. Atau dalam hal ini S adalah T dibagi Q. Betul ya? T-nya berapa? T-nya 3000. Q-nya Q adalah V Q dibagi I. Nah, V-nya berapa? Oh sorry, ini bukan 3000. Ini yang dapat dipikul oleh satu paku, yaitu 700. Setiap paku dapat memikul 700. Ini berarti 3000 kalikan, nah kita tunggu dulu, I-nya 113, 541, 667. Tolong perhatikan satuannya. Ya, ini dalam Newton. Nah, ini milimeter, berarti ini juga milimeter. Nah, A-nya yang mana? Ini adalah A kali jarak. A-nya berarti terserah mau ini atau yang mau bawah, sama saja. Oke, katakanlah saya mau ambil yang atas, berarti berapa? 200 kali 50 kali jaraknya. Jaraknya adalah 87,5 dikurangi 25. Nah, ini berapa nih?
Kalau benar nanti akan didapat S-nya itu adalah 42,4 mm atau ini ya. Sorry, S harus lebih kecil dari ini ya. S lebih kecil dari 42,4 mm. Oke. Nah, paku umumnya akan dipasang pada jarak yang seragam dan angkanya mestinya diambil yang mudah, yang bulat, supaya tukang atau siapapun yang akan melaksanakan mudah melakukannya. Ya, biasanya diambil angka yang bulat sehingga harus lebih kecil dari 42. Oke, saya ambil 40 mili. Artinya paku dengan kemampuan memikul gaya geser untuk setiap paku 700 Newton, supaya bisa menyatukan kedua papan ini harus dipasang setiap 40 mm di sepanjang palu. Oke, itu diskusi kita tentang practice problem nomor 2 tentang shock flu. Saya akhiri video di bagian ini. God bless you. Stay safe, stay healthy.